Om Swastiastu. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Para sahabat sekalian, kita berjumpa kembali dalam topik seperti biasa ya, membahas topik-topik sekitar pertumbuhan jiwa ya. Kali ini kita akan membahas tentang pikiran. Apa itu pikiran ya? Bagi saya ya, ini topik ini juga kita bahas sekarang ini juga sesuai dengan pertumbuhan saya ya. Jadi bila kurang berkenan, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan bisa berguna ya bagi kita semua. Apa itu pikiran? Pikiran adalah ruang untuk berkreasi atau berkreasi, ruang untuk mencipta, di mana pikiran juga sekaligus ya tempat penyimpanan memori masa lalu ya, kehidupan masa lalu, dan juga tempat penyimpanan program-program masa depan. Di pikiran ini dia. Terus kalau kita mau susun ya pikiran itu, kita coba ya susunnya ini. Yang pertama tuh pikiran kecil. Ini nama saya berikan sendiri ya, karena saya tidak tahu namanya apa, jadi saya berikan sendiri. Pikiran kecil atau pikiran individu, yaitu adalah pikiran yang dibawa oleh masing-masing kehidupan, dari itu manusia, binatang, terus sampai alam bawah, alam atas, itu awalnya itu masuk dalam pikiran kecil. Jadi setiap intensitas yang hidup ini membawa pikiran kecil. Kapan dia ada pikiran kecil itu? Sejak dia memulai kehidupan. Sejak dia mulai kehidupan, diberi memori kosong pikiran kecil itu. Nah, nanti setelah selesai kehidupannya, seperti misalnya manusia setelah meninggal, pikiran kecilnya atau memori kecilnya selesai gitu. Kemudian ada pikiran atau memori besar. Nah, pikiran atau memori besar ini adalah tempat menyimpan pikiran-pikiran kecil atau memori-memori kecil. Di sini file-file itu disimpan. Di sini reinkarnasi itu di sini tempatnya dia. Di pikiran besar, semua memori dari reinkarnasi tersimpan di pikiran besar ini. Ya, karena saat jiwa itu hidup, misalkan ya dalam satu kehidupan saja seperti saya sekarang ya, saya mungkin hidup sekarang ini sebagai manusia,
Tapi tidak menutup kemungkinan saya tidak reinkarnasi hanya sebagai manusia. Mungkin dulu saya belum punya sifat serakah ya. Ya mungkin saya punya reinkarnasi juga saat ini yang sama. Saya mungkin sedang bereinkarnasi sebagai monyet juga, bisa mewakili sifat serakah saya. Kalau monyet kan serakah ya, maunya banyak, sudah dapat makanan satu maunya ngambil lagi terus ya. Nah itu. Nah mungkin saat ini saya sedang bersama-sama hidup dengan si monyet itu dalam pikiran kecil yang berbeda. Tetapi saat saya selesai nanti hidup ini, saya sebagai manusia dan monyet sebagai monyet, itu masuk ke penyimpanan memori kepada pikiran besar itu, pada satu pikiran besar. Demikian seterusnya ya. Seperti itu contohnya, bayangannya pikiran besar itu. Dan pikiran besar ini bisa diakses karena dia disimpan di bawah sadar. Kalau pikiran kecil disimpan di pikiran sadar ini. Ya saat kita sedang hidup ini ke pikiran kecil pun. Tapi kalau pikiran besar dia di bawah sadar. Dia bisa terbuka biasanya kalau orang ingin mengorek-ngorek pikiran besar itu, ingin membuka rahasianya, biasanya lewat hipnotis deh. Ya itu dulu. Dan yang terakhir adalah pikiran semesta. Semua pikiran besar di semesta, di kehidupan ini, baik yang di bumi maupun di luar bumi, bila ada kehidupan itu menyatu menjadi pikiran besarnya di sana. Jadi pikiran kecil di file di pikiran besar di file di pikiran semesta. Jadi orang-orang yang bisa mengakses pikiran semesta ini adalah orang-orang yang tingkat kedalamannya luar biasa ya, bukan manusia sembarangan. Kalau kita sebutnya mungkin di umat Hindu itu yang moksa ya, yang pikirannya sudah mencapai pikiran semesta. Itu ya mungkin pikiran bila dibagi-bagi ya. Terus saat kita membawa pikiran kosong saat kita hidup, biasa pikiran ini kan merekam, kehidupan ini merekam. Nah, dari umur 0 sampai 5 tahun itu kita akan banyak merekam. Bahkan sebelum dia keluar, kita menjadi bayi yang di luar rahim, di dalam rahim itu sudah belajar. Untuk itu ibu-ibu yang sedang hamil disyaratkan untuk menjaga emosinya, menjaga tingkah lakunya, karena janin di dalam tubuh ini itu sudah merekam, pikirannya sudah mulai belajar dan merekam pikirannya. Umur 0 sampai 5 tahun itu dia terus merekam, melihat, mempelajari, merekam, melihat, mempelajari, merekam. Jadi apa yang kalau kita biasanya di sekelilingnya temperamen dipenuhi dengan orang-orang keras, maka jadilah dia besok menjadi orang keras. Tapi bila dikelilingin anak itu yang di bawah 0 sampai 5 tahun, dikelilingin cinta kasih, kesabaran, anak itu menjadi seperti itu. Dan sisanya nanti di umur 5 tahun ya dia udah basic sifat dasarnya itu dia sudah mantap dia itu. Jadi pemantapan sifatnya anak-anak itu ya di umur-umur ini. Sisanya dia
mendapatkan pengetahuan yang berbeda, bukan sifat lagi. Dia mengulang lagi. Seperti itu. Makanya harus berhati-hati untuk mendidik ya anak dari 0 sampai 5 tahun ya. Kemudian kita coba ya, sifat pikiran itu apa ya? Sifat pikiran itu liar. Kenapa liar sifat pikiran? Karena si pikiran ini memang ruang untuk berkreasi, ruang mencipta. Jadi kreatif sekali pikirannya. Sana terbang, sini, sangat kreatif. Apakah tidak bisa tenang ya pikiran? Bisa. Saat pikiran kreatif ini ditenangkan atau diistirahatkan, dia memiliki daya untuk mengupgrade. Itu sebabnya dari dulu sampai sekarang orang-orang menciptakan teknik untuk mengistirahatkan pikiran, seperti meditasi, yoga, dan macam-macam. Itu sebenarnya teknik yang untuk mengistirahatkan pikiran. Kalau sekarang ada hipnotis ya, mengistirahatkan pikiran, itu teknik yang baru ya, teknik zaman sekarang. Terus sekarang bagaimana pikiran supaya menjadi tenang? Karena sifatnya liar dan harus diberi waktu untuk beristirahat. Jadi latih sesering mungkin untuk mengistirahatkan pikiran. Di saat kita melakukan kehidupan duniawi, mungkin ada waktu yang harus kita sisihkan untuk mengistirahatkan pikiran. Memang waktu tidur itu pikiran istirahat ya. Mungkin 7 atau 8 jam sehari kita tidur, pikiran beristirahat. Tapi pikiran kan lebih banyak dipakai. Dari 24 jam kita bekerja, hidup 8 jam istirahat, berarti terlalu banyak ya, lebih banyak bekerjanya pikiran ini. Orang-orang yang bergulat di dalam dunia spiritual yang penuh, dia memberi waktu istirahat yang lebih untuk pikiran yang lebih banyak, dan memberi waktu bekerja pikiran lebih sedikit, sehingga daya upgrade-nya pikiran itu luar biasa. Mereka bisa menembus pikiran-pikiran besar, pikiran semestanya. Terus bagaimana lagi cara supaya bisa tenang? Belajar melambat ya. Dari apa saja, dari cara bergerak, berpikir, berkata, berbuat. Belajar melambat, berjalan melambat. Tapi ini akan bertentangan ya dengan ilmu duniawi. Karena di ilmu duniawi kecepatan dibutuhkan mungkin ya. Orang bekerja harus cepat, karena waktu adalah uang. Kalau hukumnya di duniawi, waktu adalah uang. Tapi berbeda di dunia yang satuannya.
melambat adalah cara mendidik pikiran agar dia lebih tenang. Itu dia. Mungkin kalau nanti teman-teman yang ada mau masuk ke dunia spiritual ya, saat belajar melambat pasti akan tahu hasilnya. Oh ini tuh, setelah saya melambat cara bicaranya, melambat cara berpikirnya, melambat sikap-sikap, cara jalannya, apa semua yang dilambatkan, nanti akan tahu hasilnya. Kemudian cara yang lain adalah tetap berada di saat ini, fokus berada di saat ini, jangan berada di masa depan atau di masa lalu. Karena bagi dunia spirit itu masa depan itu virus ya, virus. Masa lalu juga virus. Di saat inilah masa yang nyata, masa utama. Jadi kalau kita terlalu banyak berharap, itu larinya ke masa depan. Kalau kita mengagung-agungkan masa lalu, kita ke belakang, kita tidak berada di saat ini. Dan nanti pikiran itu tidak tenang, akan loncat ke depan, loncat ke belakang, loncat ke belakang. Kita membiasakan pikiran itu loncat ke belakang, loncat ke depan. Karena itu orang-orang spiritual yang mengerti, dia akan berusaha membiasakan dirinya di mana dia tubuhnya berada, di mana jiwanya, dia akan berusaha menyatukan pikirnya di sana. Dia tidak membiasakan seperti orang biasa kita ya, seperti orang biasa seperti kita ini. Biasanya pikiran tubuhnya di sini, pikirannya di pasar misalnya, atau di sekolah misalnya, atau di kantor, seperti itu. Tapi orang yang mengerti spirit, karena mengerti sifat pikiran, dia akan berusaha di sini, di mana tubuhnya. Itu dia. Jadi itu cara untuk membuat pikiran menjadi tenang. Di meditasi, terus seperti yang tadi, berada di saat ini, ya, itu beberapa caranya. Terus kenapa sekarang ada yang bertanya sama saya, kenapa ada orang yang bisa membaca pikiran orang? Terus kenapa ada orang yang bisa melihat masa lalu dan masa depan ya? Itu orang itu sudah terlatih ya. Dan dia biasanya itu tidak terlatih pada satu reinkarnasi. Itu sudah terlatih dari beberapa reinkarnasi. Jadi untuk mendapatkan pikiran yang tenang, mendapatkan apa ya, energi upgrade ini dari pikiran ini, tidak cukup rasanya dengan satu reinkarnasi. Dia bertahap. Reinkarnasi ini bertahap, terus lagi bertahap terus. Jadi untuk teman-teman yang bercita-cita agak tinggi ya, mungkin ingin mencapai, ya boleh saja ya namanya pikiran yang untuk bercita-cita ya, ingin bercita-cita moksa misalkan, jangan terlalu tinggi, nikmati saja perjalanan hari ini. Karena dengan kita menikmati perjalanan kita saat ini, kita tidak terbebani pikiran depan ataupun ke belakang. Karena ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu dia makanya
meditasi itu kadang-kadang disebut sama banyak orang itu adalah perjalanan tanpa akhir. Dia nggak ada ujungnya, terus berlatih dalam beberapa kehidupan terus. Orang-orang yang sudah memiliki upgrade energi pikiran seperti ini, dia bisa memiliki koneksi ya. Dia bisa menembus kata-kata sandi dari pikiran-pikiran besarnya seseorang atau pikiran besarnya dia sendiri. Misalnya dia kepingin melihat masa lalunya, dia bisa tembus itu karena pada pikiran kecil ya seseorang yang saat dia hidup nih sekarang, seperti saya umpama ya, seperti saya saat ini hidup bisa membawa pikiran kecil. Pikiran besar saya berada di bawah sadar saya. Karena saya misalkan ya, karena saya sudah menjalani latihan ini selama reinkarnasi yang lalu, sehingga saya mempunyai daya upgrade pikirannya yang cukup ya untuk menembus pikiran bawah sadar saya, untuk membuka kata-kata sandi ya, karena setiap pikiran bawah sadar itu ditutup dengan kata sandi, ditutup ya. Jadi setiap kita mau masuk, kita harus tahu syaratnya adalah kita punya energi upgrade yang gede itu masuk, sehingga bisa tahu masa lalu, bisa tahu juga program masa depan kita. Biasanya cuman untuk pikiran masa lalu dia lebih gampang di upgrade, lebih gampang dimasukin nanti. Di sana kan ada ruangnya, lebih gampang dimasukin. Kalau program masa depan itu lebih sulit lagi, karena itu dikunci tidak saja sama oleh pikiran besar yang kunci nanti, pikiran semesta ikut ngunci itu. Ikut ngunci, sehingga banyak di teman-teman yang indigo itu kan tidak sepenuhnya melihat kejadian, dia paling sepotong sehingga dia harus menggabungkan ini sambungannya ini. Tapi itu sudah luar biasa itu teman-teman indigo itu, karena dia bisa membuka file-file pikiran masa depan, program masa depan, itu udah luar biasa. Nah terus memasuki pikiran semesta itu memerlukan upgrade yang lebih besar lagi. Itu jenis-jenis manusia super ya, jenis-jenis jiwa-jiwa agung, bukan kelas-kelas kita ya. Nah orang-orang yang bisa membaca pikiran semesta ini yang sudah moksa ini, dia bisa mengetahui semua situasi di semesta, melampaui. Itu dia ya mungkin ya tentang pikiran. Jadi kalau kita mau tenang seperti tadi ya,